Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita masuk pembahasan berikutnya, faslun fil imani billahi wal kufri bittaghuti. Faslun fil imani billah wal kufri bittaghuti. Jadi suatu fasal pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada taghut. Ya, kita tahu iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilar sebelum kita melakukan semua amal soleh. Dalam makna tanpa pilar tersebut fahabata amalahu, semua amal soleh kita jadi sia-sia, tidak diperhitungkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata taghut itu dipadankan di dalam Al-Qur'an sebagai suatu istilah lawan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghut itu bukan seperti sebagian kelompok Islam pahami. Taghut itu adalah pemerintahan yang tidak mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu dipahami oleh sebagian kelompok Muslim. Padahal taghut itu maknanya sangat luas. Apapun yang menyebabkan manusia berpaling dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya taghut. Maka oleh karena demikian, jika seperti itu definisi taghut, solat kita pun bisa menjadi taghut. Ya, jika dalam solat tidak membuat kita sama sekali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita solat supaya punya status di tengah-tengah masyarakat kita, ya, ingin mendapatkan status sosial sebagai orang soleh, maka solat itu jadi taghut pada saat itu. Kita ngaji untuk membuat kagum orang lain, maka ngaji Al-Qur'annya kita itu adalah taghut pada saat tersebut. Jadi taghut itu maknanya sangat luas. Apapun yang membuat kita tidak berfokus kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya taghut. Maka di dalam bab ini sebenarnya terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam kemudian mengutipkan suatu firman Allah dalam bab ini, dalam fasal ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada at-taghut, ya, kufur itu maknanya kan menutup diri. Maka jadi bahasa Inggris cover. Cover itu kan suatu penutup. Jadi menutup diri dari taghut, tidak menutup diri dari Allah, ya. Jadi menutup diri dari sesuatu yang dapat memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu lawannya adalah wa yu'minu billah, dan orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa,
dia sudah berpegang kepada suatu ikatan yang cukup kokoh, suatu ikatan atau simpul ikatan yang cukup kokoh, yang cukup kuat. Urwatul Wuthqa itu simpul ikatan. Jadi kalau tali ada simpulnya, tapi simpulnya itu tidak kuat, copot tali itu. Ya. Nah, kekuatan ikatan itu adalah urwatul wuthqa. Allah Subhanahu wa taala mengistilahkannya dengan urwatul wuthqa lam fisama laha. Nah, kekuatan ikatan itu tidak mungkin dirobek-robek lagi. Maka Bapak Ibu tidak sadar di dalam struktur masyarakat muslim kadang saudara iman ini lebih kuat daripada saudara sedara. Ya, jarang kita punya tetangga itu sudah seperti saudara kita sendiri. Kenapa kok kita menghormati tetangga? Itu kan terjemahan dari nilai Islam yang mengamanahkan kita untuk berbaik budi dengan tetangga kita kan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Saya khawatir betul Jibril tiap hari datang menjumpaiku, dia mewasiatkan supaya berbaik-baik budi dengan tetangga, sampai-sampai saya menduga tetangga ini akan menjadi ahli waris. Nah, kemudian terjemahannya ke dalam struktur masyarakat apa? Berbaik budi, berbaik diri kepada tetangga. Kalau kita masak sesuatu kita berikan kepada tetangga, padahal tetangga itu sama sekali tidak punya hubungan darah, berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Tapi kita bisa berbaik budi, itu kan penerjemahan dari perintah, dari norma, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbeda sekali dengan masyarakat yang tidak punya struktur nilai Islam. Ya, misalnya di masyarakat Eropa itu belum tentu tetangga di depannya itu dia kenal, padahal sudah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Nah, ini gejala juga sekarang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah kompleks elit, yang penghuni kompleks elit itu muslim tapi tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai atau perintah dalam ajaran agama Islam. Jadi tetangga di samping meninggal dunia pun dia tidak tahu. Oh, ada apa kemarin rame-rame? Bapak sebelah meninggal. Oh ya, cuma mengangguk-anggukkan kepala saja, dia tidak punya tanggung jawab sosial. Padahal kan dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam tetangga itu bahkan bisa jadi kita dosa besar gara-gara tidak perhatian dengan tetangga, ya kan? Itu dalam Islam seperti itu. Wallahi la yu'min, ada hadis itu, wallahi la yu'min, sampai 3 kali diulang oleh Rasul, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Manhum ya Rasulullah, tanya sahabat. Alladzi la yu'manu jarahu bawa'iqahu, mereka yang tidak bisa memastikan si tetangganya itu tidak dalam keadaan lapar. Itu bisa menyebabkan kita dikategorikan tidak beriman oleh Rasulullah. Jadi simpul tauhid itu Bapak Ibu penerjemahannya bukan hanya pada diri kita tapi juga pada masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu tauhidnya baik, imannya baik, maka amanlah masyarakat itu. Maka di dalam buku-buku atau kitab-kitab tasawuf itu sering disebut iman itu kan manhajul amni. Jadi iman itu metodenya aman. Jadi kalau dalam satu masyarakat imannya tidak ada, masyarakat itu tidak aman. Dan kalau pakai Imam Al-Ghazali, dia kutipkan sabda Rasul itu, la yazni azani hina yuzni fahuwa mu'min. Penzina tidak akan berzina kalau ada iman pada dirinya. Mana mungkin dia mau zina ingat Allah Subhanahu wa taala, kan tidak mungkin dia berzina itu. Wala yasriku as-sariku hina yusrik fahuwa mu'min. Tidak mungkin juga mencuri, orang yang mau mencuri dia dalam keadaan beriman. Pasti orang yang mencuri itu pada saat itu tidak ada iman, maka kemudian dia melakukan aktivitas pencurian itu. Maka Bapak Ibu betul sekali kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu disebut iman itu adalah metodenya aman. Jadi kalau di tengah masyarakat kita ada iman, orang-orangnya tetangganya pada baik semua ada iman, sepeda motor tidak ada pagar, tinggal kunci di situ, pasti tidak akan hilang.
hilangnya sepeda motor, boleh jadi datang orang kampung sebelah ngambil, atau boleh jadi lagi tetangga-tetangga kita itu ndak amanah, ndak iman. Kan seperti itu. Kita punya anak gadis, ndak berani kita tinggal sendirian di rumah karena lingkungan kita itu lingkungan bajingan, kan ndak seperti itu. Orang-orang nggak beriman semua. Maka yang diminta di dalam hadis ini adalah kufur kepada tauhid, iman kepada Allah, akan tercipta simpul yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urwatul wusqa. Simpul urwatul wusqa itu sangat kokoh, saking kokohnya simpul itu Allah mengatakan lam fisomalaha, tidak mungkin kita putus dengan begitu mudah. Nah, seperti tadi hubungan tetangga, kok tiba-tiba kita bisa berbaik hati dengan tetangga kita, bahkan lebih baik daripada saudara kita sendiri, orang yang punya hubungan darah dengan kita. Nah, jawabannya tadi pengejentawahan daripada nilai iman, kufur kepada tauhid, tercipta simpul-simpul urwatul wusqa di dalam kehidupan kita. Nah, urwatul wusqa itu tidak mudah diputus, lam fisam malahan, tidak akan mudah diputus. Jadi seperti itu urutan-urutannya itu seperti tadi. Maka kemudian dilanjutkan penjelasannya oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, yashriful imanu bisyarfil mu'minu bihi. Jadi iman itu mulia, syarafa itu maknanya mulia, bisyarfil mu'mini bihi, tergantung dengan kemuliaan orang yang beriman kepada iman itu. Nah, ini persis dengan ungkapan yang sedang populer sekarang. Orang-orang non-muslim itu kan tidak pernah belajar ajaran Islam. Yang dia lihat apa? Muslimnya, kan gitu. Jadi kalau muslimnya bermasalah pada imannya, maka nanti yang dipersalahkan adalah ajarannya. Meskipun ajaran kita tidak seperti itu. Jadi kita ini harus baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena muslim itu, non-muslim itu tidak bisa melihat bagaimana ajaran Islam. Mereka tidak pernah baca kitab, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca hadis. Tapi yang mereka baca adalah pribadi seorang muslim. Nah, ini maksudnya yashriful iman. Iman itu mulia tergantung dengan mulianya seorang mukmin. Jadi kalau seorang mukmin tidak mulia, maka iman Islam tertuduh, terstigmatisasi sebagai suatu ajaran yang tidak mulia juga. Seperti itu. Rembesannya seperti itu. Maka saya menarik sekali dalam hadis Nabi itu, beliau menyebut iman yang sempurna itu outcome-nya atau output-nya itu adalah akhlak. Pasti seperti itu. Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khulqan. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin yang paling luhur budi pekertinya dengan sesama manusia. Jadi output daripada iman itu adalah akhlak mulia. Dengan kata lain, iman itu sebenarnya internalisasi Bapak Ibu. Nilai-nilai yang kita yakini itu kita internalisasi, kita masukkan ke dalam diri kita sehingga dia itu menjaga kita dari melakukan sesuatu yang tidak benar. Kenapa Bapak Ibu bulan puasa nggak akan minum jam sekarang? Jam sekarang itu kalau kita puasa Ramadan nggak akan kita minum, meskipun disajikan minuman atau ada makanan di depan kita, tapi kita tidak nyentuh itu, karena ada nilai yang kita yakini melarang kita untuk menyentuh makanan itu. Kalau sudah azan sholat subuh, kita nggak akan nyentuh lagi makanan. Nah, nilai itu berfungsi menjaga diri kita, itu iman. Jadi puasa itu kan ajakannya kepada orang beriman, kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Maka Bapak Ibu, iman itu internalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam diri kita. Kita ambil, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita ambil nilai itu, kita masukkan ke dalam kepala kita, kita masukkan ke dalam hati kita, dan itu yang akan menjaga. Maka betul sekali konsekuensi logis dari iman yang sempurna itu adalah akhlak. Dia mau nempeleng orang. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan cepat marah. Akhirnya gak jadi nempeleng, kan seperti itu. Pengejentawahannya nanti kepada akhlak karimah. Nah, kalau logika ini mau dibalik berarti orang yang gak berakhlak. Silakan teruskan itu. Kan kalau mau dibalik seperti itu, berarti orang yang gak berakhlak, orang yang gak beriman. Dibaliknya seperti itu.
Maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu kan Iqra, tapi tauhid Iqra-nya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan pakai tauhid Iqra-nya. Tapi sabda yang dibuat oleh Muhammad dalam status dia, dalam kapasitas dia sebagai seorang nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Disahut oleh Nabi Muhammad dengan akhlak. Tauhid itu perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq disambut oleh Nabi Muhammad dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi mulianya seseorang pada akhirnya tidak diukur dengan imannya tapi dengan akhlaknya, karena dia adalah output daripada iman, seperti itu. Nah, kalau ada seorang mukmin tidak berakhlak itu kan berarti ada masalah dengan resonansi imannya, itu ada masalah. Resonansi itu ya apa ya? Naik turunnya imannya itu ada masalah. Betul, iman itu yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus itu apa ya? Naik turun. Kayak harga rupiah terhadap dolar itu fluktuatif. Naik turun dia itu, tergantung situasi politik. Begitu juga iman, tergantung situasi batin kita, dia naik turun. Yazid wa yanqus, al imanu yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, berkurang dengan perbuatan maksiat. Tapi ketika resonansinya enggak teratur, turun-turun sekali. Ya, naik-naik sekali, itu tanda enggak belum ada kestabilan dalam dirinya itu. Nah, itu enggak betul juga itu. Jadi menjaga kestabilan. Kalau turun sedikit, paling malas sholat berjamaah 3 hari. Setelah itu balik lagi, ya itu sudah stabil itu. Ya, tapi kalau ada orang kok tiba-tiba membuat masyarakat kaget, dulunya bajingan betul, minum mabuk-mabukan, tiba-tiba besok sudah hadir ke Masjid Al-Fitrah pakai jubah. Sudah pakai jubah celana jingkrang. Wah, itu repot juga itu. Ya, tapi ternyata tidak lama, 2 minggu. Kemudian 2 bulan kembali lagi jadi bajingan orang ini. Itu kan jadi masalah itu ya. Jadi yashriful imanu bisyarfil mu'minu bihi, tergantung kepada mukminnya. Mulianya iman tergantung dengan mulia si mukminnya itu. Baik, kemudian wal imanu billah asyrafu min kulli imanin. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah semulia-mulianya iman selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan punya rukun iman yang 6 itu. Ya, yang urutan pertama itu kan pasti beriman kepada Allah. Kalau pakai syahadat itu baru kemudian Rasulullah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Maka urutannya setelah kita bahas iman kepada Allah ini ada iman kepada Rasulullah. Ya, iman kepada para rasul itu. Jadi setelah rasul ada iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada kitab suci, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu semua tidak ada kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad di situ Bapak Ibu. Sebenarnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu kan alam semesta. Ya, apa itu alam? Alam itu di dalam definisi ilmu tasawuf atau dalam ilmu tauhid, ma siwallah fahuwal alam. Jadi selain daripada Allah adalah alam. Saya alam, Bapak Ibu alam, dunia ini alam, langit dan bumi alam, surga neraka bahkan alam. Dia masuk bagian daripada alam itu. Jadi maka ketika nyebut alhamdulillahirabbil alamin, include di dalam kosakata alamin itu surga neraka, manusia, jin, hewan, alam barzakh, alam kubur, alam malakut, alam musyahadah, semua. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, alam semesta itu luas sekali. Luas sekali alam semesta itu. Bentuk pengakuan kita terhadap alam semesta yang luas itu tempatnya di mana? Kalau dalam sholat di mana pengakuannya? Waktu Bapak Ibu iktidal tadi, apa doanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pengakuannya di situ.
Ya Allah Rabbana, ya Allah Tuhan kami, lakal hamdu, segala pujian kami kirimkan kepada Anda. Pakai pos kirimnya. Kalau pakai pos lama betul itu. Sekarang lama betul kirim pakai pos itu. Kalau dulu kilat 1 hari sampai ke Jakarta, sekarang 5 hari sampai. Alasannya apa? Covid. Saya takut sholat kita lama juga sampai kepada Allah. Kenapa? Sholatnya jarang-jarang. Khawatirnya gitu. Tapi ini tidak usah diambil pikiran Ustaz Wahyu. Ini hanya bercanda. Tidak usah diambil pusing, hanya bercanda. Ya, jadi di situ ya, Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, kepadamu segala pujian. Ya, mil'us samawati, segenap isi as-samawat. Langit-langit kan banyak itu ya. Kalau manusia cuman mampu memahami dunia langit itu ada galaksi ya, pakai galaksi. Ada galaksi Bima Sakti, Andromeda dan seterusnya itu. Nah, dilepas 3 galaksi itu apa? Masih ada. Cuman kan jangkauan ilmu manusia ndak bisa menjangkau itu. Akhirnya manusia hanya mengakui Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Mil'ul ardi itu segenap isi bumi. Bumi itu yang paling dalam kan palung apa itu? Palung apa? Mariana itu, palung Mariana yang ribuan kilometer di bawah bumi itu. Tapi di bawah itu masih ada paling dalam lagi, cuma kita tidak tahu. Yaitu mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba, dan sepenuh isi yang hanya engkau yang mengetahui, kami tidak tahu. Nah, itu kan bentuk pengakuan, kepasrahan. Maka syahadat itu Bapak Ibu, makna sesungguhnya daripada syahadat itu recognition, pengakuan, bukan menyaksikan. Memang Bapak Ibu saksikan Allah kan enggak? Ya, kan enggak. Jadi ketika kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kita buat pengakuan di situ. Ya Allah, saya beriman tiada Tuhan selain Anda. Wa asyhadu anna Muhammadan wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya beriman juga bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi pengakuan. Ya. Adapun nanti syahadat dalam makna musyahadah, syahadat dalam makna menyaksikan, itu kalau Bapak Ibu imannya sudah sampai level ihsan. Karena dalam ihsan itu Rasulullah menyebut anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Masih ingat enggak Haji Sofyan dengan kisah Lailah itu? Kemana-mana dia lihat Lailah. Itu ihsan udah. Nah, itu baru syahadat dalam makna menyaksikan. Dia seolah-olah yang dia saksikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah yang dulu itu. Nah, itu sudah sampai level itu. Tapi bagi kita yang baru-baru, cukup buat pengakuan. Yang penting Anda ngaku Allah Subhanahu wa taala itu esa, Muhammad itu adalah utusan Allah, sah sudah iman Anda itu. Pengakuan. Maka Bapak Ibu, saya selalu sering mengatakan saya salut dengan orang ateis. Salut saya dengan orang ateis. Kita harus berikan penghormatan, harus angkat topi kita dengan orang ateis. Kenapa seperti itu? Nah, kalau luasnya alam semesta seperti yang kita ceritakan tadi, surga dan neraka masuknya dalam alam semesta. Cuman kan kita tidak tahu di mana dia. Kalau kita cari-cari nggak akan ketemu. Di mana surga dan neraka itu, alam barzah itu di mana, alam malakut itu di mana, kita cari-cari nggak akan ketemu. Jadi saking luasnya alam semesta itu Bapak Ibu, maka kalau dibuat tanya, dibuat pertandingan tanya-tanya, mana lebih tahu, mana lebih banyak kita tahu terhadap alam semesta dengan tidak tahunya. Nggak tahunya. Dalam fisika kuantum disebut ketahuan manusia terhadap alam semesta itu 4%. Meskipun ini angka kita tanya tidak tahu dari mana. Kenapa? Karena kemampuan manusia menjangkau alam semesta itu kan terbatas sekali. Dari mana muncul angka 4%? Padahal 4% itu harus ada pembandingnya dulu. Misalnya Bapak Ibu baru tahu luas masjid Al-Fitrah ini 8 kali 10 berarti 80 meter persegi. Nah, setelah tahu 80 meter persegi, baru kita tahu jangkauan kaki kita melangkah itu sekali langkah berapa meter, baru tahu.
baru bisa dapat persennya. Persen langkah kita sekali langkah dari bidang 80 meter persegi itu berapa? Oh, sekali melangkah ternyata cuma 2 meteran. Berarti 2 meteran itu berapa persen dari 80 meter persegi, kan ketemu nanti angkanya. Nah ini kalau alam semesta kita tidak sanggup ngukur. Ya kan? Jangankan ngukur, manusia paling jauh kemana sekarang? Ke Mars. Ke Mars pun bukan manusianya Pak, robot. Belum ada manusia yang ke Mars, baru robot. Kenapa? Karena belum ada teknologi yang bisa mengembalikan manusia dari Mars. Pergi bisa, pulang tidak bisa. Tidak ada yang mau. Pergi ke Mars itu saya dengarkan yang buat proyek itu namanya Elon Musk. Ya, si Elon Musk itu yang buat Tesla itu, mobil listrik itu. Perjalanan ke Mars itu 8 bulan dengan super dan ultrasonik kecepatan cahaya, bukan dengan kecepatan Avanza ya. Kalau dengan kecepatan Avanza tidak akan pernah sampai itu ke Mars. Ini dengan kecepatan ultra dan supersonik itu ke Mars itu baru sampai 8 bulan dari dunia ini, dari bumi ini. Sampai ke sana yang dikirim robot. Pernah dikirim makhluk hidup namanya anjing ya, seekor anjing, untuk ngetes bagaimana keadaan di sana. Kemudian dikontrol kehidupan anjing itu. Nah setelah itu tidak ada yang bisa balik ke bumi. Kalau bulan dekat ya, kalau bulan itu pulang pergi itu. Manusia itu sudah bisa pulang pergi ke bulan itu. Ya kalau di sana belum, maka kemudian proyek ambisiusnya si Elon Musk itu untuk membuat koloni di Mars sana, mau dibuat koloni manusia. Sedang dipilih 80 orang relawan yang siap menghuni di planet Mars itu. Ya kalau bosan hidup di dunia boleh daftar sana. Tapi jangan pernah harap kembali ke dunia, ndak punya teknologinya. Habis energinya itu, habis hanya untuk membawa. Mars itu Bapak Ibu kan urutannya kalau kita lihat baru 3 itu ya, bumi ya kan, ada planet, kemudian baru Mars seperti itu kan. Sampai sana Pluto belum ada yang bisa menjangkaunya. Pluto itu gimana cara menjangkaunya? Nah 4% itu kemudian dari mana angkanya? Kalau alam semesta ini belum sanggup kita ukur, 4% itu dari mana? Maka ini patut kita gugat. Oke lah, untuk memudahkan kita menerima pelajaran ini kita terima saja 4%. Tapi itu pun dalam fisika kuantum 4% mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini orang yang punya IQ sekaliber Albert Einstein itu. Jadi orang seperti Albert Einstein yang punya IQ tinggi, dia mengetahui kejadian-kejadian alam semesta itu kadarnya hanya 4%. Berarti 96% itu diliputi oleh ketidaktahuan dia. Jadi kalau IQ seperti kita ini 0, 0, sekian itu. Ya kan? Nah, berarti apa maknanya? Dalam kehidupan manusia itu lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Atau dengan kata lain kita dikepung oleh ketidaktahuan. Pada saat kita dikepung oleh ketidaktahuan, padahal usaha kita mencari ilmu supaya kita banyak tahu itu sudah maksimal, maka langkah yang paling tepat untuk mengatasi ketidaktahuan kita itu kan iman. Iman Pak. Ilmu pengetahuan belum ada yang sanggup menyibak rahasia di alam kubur itu. Tapi bahwa kehidupan di alam kubur itu diceritakan dalam kitab suci fakta. Kalau kita tidak mau beriman, kita tidak punya fasilitas untuk menuju kepada alam kubur itu, selesai sudah. Maka oleh karena itu saya salut tadi mengatakan kepada orang ateis itu, salut. Udah banyak nggak taunya, tapi tidak mau beriman, itu kan salut kita itu. Kayak inilah Bapak Ibu kalau naik pesawat terbang, tiba-tiba goyang kan pesawatnya kan. Pada saat goyang itu, manusia akan menggunakan seluruh kemampuan survivalnya. Survival itu apa? Kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Dia akan menggunakan semua kemampuan, meskipun dia nggak ngerti. Yang ngerti bawa pesawat itu kan cuma 2 orang di depan itu, pilot dengan co-pilotnya. Bahkan flight attendant pun nggak ngerti, pramugari pun nggak ngerti kan untuk nyetir pesawat itu, dia nggak ngerti. Tapi para penumpang nggak usah diperintah, nggak ada konun, buat dulu kanun dulu. Kalau ada kejadian itu harus banyak ratib, nggak usah. Pada saat itu Bapak Ibu,
respon tubuh manusia itu secara otomatis akan mencari berbagai kemungkinan yang dengan kemungkinan itu dia selamat dari kecelakaan pesawat terbang, dari flight crash itu dia coba cari. Salah satu yang pertama itu kaki injak rem. Kaki injak rem, padahal makin kencang kita injak ke bawah makin cepat jatuh pesawat itu. Saya pernah dari Jakarta itu sekali Banda Aceh, goyang. Di samping saya ibu-ibu, kakinya itu kuat sekali nginjak ke bawah. Saya candain, Bu, makin kuat ibu injak ke bawah makin cepat jatuh pesawat. Kan kita gitu ya, kalau naik mobil supirnya abal-abal, rem kita, kaki kita itu ngikut ngerem. Kan seperti itu. Itu kan usaha namanya. Padahal betul kan? Usaha. Ada lagi yang usahanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal sebelumnya sholat pun enggak dia tadi di bandara. La ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, ya Allah, macam-macam lah usahanya. Pernah dari Jakarta ke Solo ya, Hadis Sumarmo itu di Bandara Solo. Pesawatnya goyang-goyang juga. Di samping saya itu seniman, di samping kaca itu seniman, saya di tengah. Samping saya ini bapak-bapak orang soleh nampaknya, dari kalau istilah Menteri Agama good looking. Good looking. Nampaknya orang good looking, calon-calon teroris kalau ya kelihatannya seperti itu, jenggotnya panjang kan, ada 2 jidat di sini, good looking lah. Yang satu astagfirullah, kan di Solo itu sering Mbak kejadian memang di alam Solo itu, sehingga orang Jawa itu punya mitos macam-macam gitu kan. Jadi yang di sampingnya nyantai, orang seniman, rambutnya gondrong, ini banyak gelang, batu akiknya banyak. Jadi saya candain, Pak, sambil itu udah goyang-goyang, saya candain orang di samping itu, Pak, keluarinlah jimatnya, kan kita mencari segala kemungkinan untuk selamat. Sambil bercanda, ini jimat ini, kalau selama ada ini pesawat nggak jatuh, nggak apa-apa. Berarti kan dia buat tenang, ada keyakinan kan. Meskipun dalam keyakinan kita, model keyakinan dia salah, tapi keyakinan seperti itu lebih baik daripada si ateis. Paham apa maksudnya? Jadi manusia itu mencari segala kemungkinan untuk bisa survive. Orang yang beragama tadi dia zikir, yang good looking tadi kan dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di sebelah lagi pakai batu akiknya. Nah, ini selama ada ini tidak akan apa-apa, saya nggak akan apa-apa. Dia percaya dengan batu akik. Saya yang nggak jelas di tengah-tengah. Saya nggak jelas di tengah-tengah itu. Aduh. Jadi kehidupan itu banyak memberikan pelajaran penting ya terhadap ajaran-ajaran agama Islam itu. Kejadiannya sebenarnya kejadian sehari-hari Bapak Ibu. Jadi kita bisa begitu percaya diri dalam keadaan itu kalau kita beriman. Percaya diri dalam menghadapi situasi yang kurang baik itu, yang kurang ideal. Seperti pesawat mau jatuh itu kan kurang ideal. Saya mau cerita, suatu hari saya pulang Bapak Ibu dari umroh, dari Madinah ke Banda Aceh naik Garuda Solo. Baru 2 jam pesawat terbang, tiba-tiba pesawat goyang, kencang sekali goyangnya. Belakangan saya tahu dari pramugari, karena pramugarinya itu mungkin karena saya lihat saya good looking, dia senang ngomong sama saya, jadi banyak cerita lah. Jadi katanya udara hampa itu ya. Jadi udara hampa, jadi di langit itu kadang-kadang ada space, ada ruang, tidak ada udara. Ketika si pesawat ketemu ruang nggak ada udara kan jatuh dia itu, nggak ada tekanan yang bisa mengangkat dia, jatuh itu pesawat. Jatuhnya itu lumayan jauh itu jatuhnya itu. Jadi pada saat itu si pramugarinya itu sudah bagi makanan, udah sedang bagi makanan, tiba-tiba bunyi alarm, bunyi alarm kan. Makanan yang dibawa pramugari itu di dalam box itu pada jatuh. Biasanya
saya itu Bapak Ibu kalau khawatir kapan? Kalau naik pesawat itu kita khawatir. Kalau lihat pramugarinya sudah khawatir, kita patut khawatir. Betul, itu teorinya. Karena kan mereka biasa itu ya. Kalau goyang dikit, alah biasa itu. Memang biasa itu makanan sehari-hari kan. Tapi kalau raut mukanya itu tidak nyaman, itu bahaya. Pesawat sedang dalam keadaan bahaya. Nah kebetulan kursi saya itu di tengah. Kalau naik Boeing besar itu, naik Airbus ya. Kalau naik Airbus itu kan 2, 4, 2 seperti itu kursinya. Saya di tengah. 2 kursi di samping saya itu kosong. Dia duduk langsung dalam keadaan yang cukup takut. Sudah takut dia itu, banyak baca doa. Padahal jilbab nggak pakai. Hampir saya tawarin selimut saya, ini Pak, Mbak pakai dulu baru baca doa. Tapi itu nampak memang keadaan lagi tidak pas. Sampai-sampai saking nggak pasnya jamaah saya itu udah minta maaf sama saya. Ustaz, maaf Ustaz kalau ada salah kemarin waktu umroh. Udah minta maaf. Padahal lebaran masih jauh kan gitu. Nah, jadi ini memang keadaannya bahaya. Tapi pada saat itu kita cukup percaya diri Bapak Ibu. Kenapa? Baru umroh, baru tawaf. Kalau mati pun insya Allah baik ini. Husnul khotimah ini kalau mati kan itu. Percaya diri kita itu. Jadi kalau Bapak Ibu sholatnya rajin, buat baik sama orang lain, berbakti sama orang tua, tidak ada masalah sama orang, itu kehidupan kita itu optimis. Muncul optimis, bukan hanya dalam menghadapi akhirat, dalam menghadapi dunia pun kita optimis. Tapi sebaliknya, saya punya cerita sebaliknya. Waktu ke Bali, ya di Bali cari masjid susah, dari hotel kami itu jauh ke masjid. Ya kemudian ya sholatnya selalu di hotel. Kalau sore itu jalan-jalan ke Pantai Kuta, lihat yang macam-macam itu banyak dosanya kan. Jadi waktu balik dari Bali itu untung naik batik Bapak itu waktu itu, bukan naik Lion. Kalau naik Lion mungkin saya nggak ada lagi sekarang. Ya, naik batik itu pesawatnya sudah mau turun di Soekarno Hatta itu sudah mau turun. Kita sudah bisa lihat mobil orang itu sudah pada nampak. Tapi memang hujannya deras sekali, angin kencang sekali. Tiba-tiba si batik itu pesawat itu naik lagi, naik lagi sana. Itu penumpang pada istighfar termasuk saya. Doa saya, ya Allah jangan sekarang, ya Allah jangan sekarang, baru pulang dari Bali. Jangan sekarang. Oh enggak siap ya Allah, enggak siap. Anak saya masih kecil, ini baru pulang dari Bali lagi. Itu kan dua keadaan yang sangat berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi manusia itu hilang optimistiknya ketika Tuhan dia rasa jauh dari dia, ya. Tapi manusia itu sangat optimistik ketika dia dekat dengan Tuhan. Nah, itu makna as-somad di situ nanti. Di lain waktu kita cerita tentang somad itu apa. Allahus samad dalam surah Al-Ikhlas itu maknanya. Baik, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita dengan fasal berikutnya, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini direkam ya. Bab ini enggak usah di apa-apain ya, mana ya adminnya ya. Yang bab ini enggak usah diapa-apain.